Kemudian pihak-pihak yang tidak. Kapten Jack, siapa tuh? Superhero baru? Atau tokoh film fiksi? Oh, bukan. Beliau adalah seorang perwira tinggi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Namanya melejit setelah sosok ini datang bah superhero yang menangkap sang antagonis. Ia adalah Irjen Slamet Uliandi, kepercayaan Kapolri yang diutus untuk menjemput paksa Ferdy Sambo untuk ditempatkan di markas Komando Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Penunjukan sang kapten tentu bukan hal yang asal pilih. Sosoknya memang dikenal sangat tegas dan lugas dalam menghadapi berbagai situasi, bahkan saat usianya masih belia. Di usia belia itu pula, Irjen Slamet memulai lika-liku perjalanan karirnya di Korps Baju Coklat. Dirinya sukses menuntaskan pendidikan kepolisian di Akpol sejak tahun 1994, persis di tahun yang sama dengan Ferdy Sambo. Namun bukan berarti kesamaan itu membawa keduanya ke lingkaran pergaulan yang sama. Sejak awal, Irjen Slamet lebih banyak bergerak di bidang reserse. Tak banyak yang tahu jabatan-jabatan awal ketika pria kelahiran 15 Juli 1971 ini baru lulus sebagai perwira Polri. Tapi jangan kira itu bisa jadi alasan untuk meragukan prestasi Irjen Slamet. Berbagai jabatan bergengsi pernah ia duduki. Irjen Slamet dulunya diposisikan sebagai perwira menengah Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri. Belum terlalu lama di sana, ia pun berpindah-pindah di seputaran lingkungan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pertama, Irjen Slamet sempat menjadi Kabakmon Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri beberapa tahun silam. Tak lama berselang ia mendapat promosi menjadi Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri di tahun 2019. Setahun berselang, namanya didapuk sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Di posisi ini, namanya sempat menjadi buah bibir setelah menangani proses hukum yang melibatkan Abu Janda alias Permadi Arya tentang dugaan ujaran rasisme. Mutasi di tubuh Polri adalah hal yang lumrah. Itu pula yang dirasakan Irjen Slamet saat kembali naik jabatan sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Mabes Polri di tahun 2021 lalu. Kenaikan jabatan itu pula sekaligus membawanya sebagai Inspektur Jenderal berbintang 2 di pundaknya. Dalam mengemban tugas, pria berpostur tinggi tersebut pastinya diberi ganjaran yang setimpal untuk kehidupannya sehari-hari. Hal itu berupa gaji pokok yang besarannya ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, Irjen Slamet bisa membawa pulang sekitar 3,4 hingga 5,5 juta rupiah per bulannya. Itu belum termasuk tunjangan yang berdasarkan jabatan yang ia emban, bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Namun sayangnya, tidak ditemukan data mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan pria yang disapa Kapten Jack ini. Tapi satu hal yang diketahui pasti, di setiap langkahnya sebagai Kadif Teknologi, Informasi dan Komunikasi Mabes Polri, dirinya ditemani oleh sebuah mobil yang siap menjadi teman setia dalam melahap segala medan. Mobil itu adalah sebuah Toyota Land Cruiser yang lazim dipakai sebagai mobil dinas para petinggi Polri. Citra Land Cruiser memang telah akrab dengan institusi berbagai negara berkat kecakapannya. Jangankan off-road ringan, medan berat sekalipun bisa ditempuh tanpa kesulitan sama sekali. Bukan hal yang mengherankan bila mobil ini dulu dibanderol sekitar 2,2 miliar rupiah dalam kondisi barunya. Tidak hanya kendaraan, tentu sebagai jenderal dengan 2 bintang di pundaknya, Irjen Slamet juga dibekali tempat tinggal yang berhak untuk ditinggali selama masih menjabat di posisinya sekarang. Meski tidak diketahui pasti lokasinya, kemungkinan besar anggaran yang digelontorkan untuk membangun rumah ini ditaksir miliaran rupiah.